Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara kita ngobatin batin kita yang sedang terganggu? Gimana cara kita ngobatin hati kita yang terluka? Gimana cara kita ngobatin perasaan kita yang tergores? Ternyata bukan dengan entertain. Cara ngobatin jiwa kita, cara ngobatin hati kita adalah dengan zikrullah, mengingat Allah. Kenapa bisa kayak gitu, Ustadz? Karena jiwa kita itu, roh kita itu asalnya dari langit. Beda sama jasad kita, fisik kita. Jasad atau fisik kita itu asalnya dari bumi. Sehingga ketika dia sakit, maka obat-obatnya ada di bumi. Tapi kalau roh kita, jiwa kita itu ditiupkan oleh Allah asalnya dari langit. Sehingga kalau dia ngerasa sakit, terganggu, maka obatnya ada di langit. Apa obat yang ada di langit? Zikrullah, mengingat Allah. Banyak orang yang salah paham tentang ini. Dia sebetulnya nggak lelah fisik. Kalaupun lelah fisik, nggak terlalu lah. Yang lebih lelah itu sebetulnya jiwa dia. Yang lebih lelah itu sebetulnya hati dia. Yang lebih lelah itu sebetulnya pikiran dia. Yang lebih lelah itu sebetulnya perasaan dia. Maka dalam kelelahan seperti itu, dia mencoba untuk merecovery-nya dengan cara jalan-jalan, dengan cara nonton, dengan cara entertain, dengan cara goler-goler, dengan cara tidur lelap dari pagi sampai sore, malam sampai pagi lagi. Dia pikir dengan begitu dia bisa melupakan rasa sakit hatinya. Ternyata setelah dia melakukan itu, lelahnya gak hilang. Beban di hatinya itu gak menjadi ringan. Luka di perasaannya itu gak menjadi sembuh. Kenapa? Karena dia bukan sedang lelah fisik. Dia bukan sedang capek secara fisik. Dia bukan sedang sakit secara fisik. Tahajud obat dari lelahnya jiwa. Tahajud adalah recovery batin. Tahajud adalah obat hati. Tahajud adalah penenang pikiran. Apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tabattul atau tabatilah. Itulah keutamaan tahajud. Berdirilah di malam hari, bangun malam tahajud. Sehingga buat kita semua yang pernah merasakan lelah batin, atau mungkin sekarang sedang merasakan itu, sedang ngerasa lelah batinnya, sedang ngerasa capek jiwanya, sedang ngerasa sakit hatinya, sedang ngerasa terluka perasaannya, sedang ngerasa galau pikirannya, qumil lail, bangunlah di malam hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengobati luka di hati kita, seperti obat yang bisa menyembuhkan luka di fisik kita. Bangunlah di malam hari, maka Allah akan menyembuhkan sakit hati kita, seperti obat yang bisa menyembuhkan sakit fisik kita. Bangunlah di malam hari, maka Allah akan menyembuhkan goresan di perasaan kita, sebagaimana obat bisa menyembuhkan goresan luka di kulit kita. Bangunlah di malam hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menenangkan pikiran kita, sebagaimana ada jenis obat yang bisa menenangkan kita dari rasa sakit. Bangunlah di malam hari, maka Allah akan melapangkan dada kita, sebagaimana obat bisa menjadikan kenyamanan bagi kita yang sedang merasakan kesakitan. Bangunlah di malam hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan penyakit-penyakit amradul qulub, atau perasaan tidak nyaman di jiwa kita. Jadi sekarang kita jadi tahu recovery yang kita butuhkan itu ada dua. Ada recovery fisik, ada recovery zahir, ada recovery jasad kita, tubuh kita, ada recovery jiwa kita, batin kita, perasaan kita, hati kita. Recovery fisik dengan istirahat, dengan tidur, dengan makan, dengan ngopi, dengan ngeteh, dengan makan buah, dengan minum jus, dengan entertain, dengan nonton, dengan jalan-jalan, dengan bersenda gurau dengan keluarga. Itu adalah recovery fisik. Sedangkan recovery batin, jiwa, perasaan, dan pikiran kita, hati kita,
dengan zikrullah. Dan zikrullah yang paling baik itu di antara sekian banyak zikrullah adalah qiyamul lail, salat malam. Kenapa? Jawabannya ada di ayat ke-6, inna nasyi'atal lail asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Karena malam hari itu lebih menenangkan buat kita dan lebih mudah untuk khusyuk.